Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saat ini sedang online webinar bersama kami di sini. Saya perkenalkan, nama saya Andriani Yulianti sebagai moderator, kemudian selaku narasumber pada diskusi pada pagi hari ini yakni Dr. Dwi Handono Sulistyo. Kemudian pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini yakni analisis kapasitas dan kesiapan pengembangan unit pengiriman residen, di mana kegiatan webinar kali ini merupakan tindak lanjut dari beberapa kegiatan sebelumnya yang sudah kita pernah lakukan sebelumnya, terlebih pertemuan terakhir pada 16 April lalu. Kemudian untuk tujuan dari kegiatan webinar kita pada pagi hari ini yakni agar kita memahami latar belakang pentingnya pembentukan unit pengiriman residen. Kemudian yang kedua, memahami situasi, kapasitas, dan kesiapan lembaga masing-masing untuk pembentukan unit pengiriman residen. Dan yang ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu memahami kendala-kendala awal rencana pembentukan unit pengiriman residen. Demikian mungkin untuk pengantar dari saya selaku moderator di sini. Langsung saja kita mulai diskusi ini. Nanti dari Pak Dwi Handono dari Sentani, Papua akan memaparkan analisis kapasitas dan kesiapan pengembangan unit pengiriman residen. Kepada Pak Dwi kami persilahkan. Mungkin sebelumnya kami akan meminta respon dari teman-teman yang ada di Saiful Anwar maupun RSCM Dr. Kanadi. Apakah dapat mendengar jelas suara dari saya? Kami berharap Bapak Ibu sekalian, setelah selesai kegiatan SIS Hospital adalah masing-masing rumah sakit mitra dan FK Mitra A dapat melanjutkan dan bahkan mengembangkan cikal bakal yang sudah ada, unit yang sudah ada untuk mengembangkan secara permanen unit pengembangan atau unit pengiriman residen di masing-masing lembaga. Jadi kami tidak mengharapkan selesainya sistem hospital, jadi berarti tutup juga unit yang selama ini berjalan baik. Nah, kami ingin unit pengiriman residen atau dari yang saat ini bernama sistem hospital yang sudah berjalan, ini bisa dikembangkan sehingga bisa mencakup semua spesialisasi atau dari instalasi SMF atau apapun namanya dari berbagai disiplin spesialisasi. Saat ini mungkin sistem hospital hanya terfokus pada obgyn, anak, dan anestesi. Nah, kedepannya kita berharap dengan adanya lembaga yang terintegrasi ini, kita berharap agar ada suatu unit yang dapat mengurus, mengelola pengiriman residen secara lebih baik dan lebih profesional. Jadi kami percaya bahwa Bapak Ibu sekalian, masing-masing FK atau rumah sakit mitra A sampai saat ini sudah banyak bekerja sama dengan Pemda atau rumah sakit lain dan sebagainya. Jadi banyak melakukan kerjasama. Tapi pengiriman tenaga residennya seringkali tidak lewat satu pintu. Artinya bisa dilaksanakan per bagian atau per SMF atau ya masing-masing. Nah, kami berharap ke depan hal seperti ini tidak lagi diteruskan. Jadi alangkah baiknya kalau ada suatu unit pengiriman residen. Jadi secara strategi, sistem hospital mengharapkan ya ada suatu bukti, suatu monumen atau suatu bekas yang nyata bahwa rumah sakit mitra dan FK Mitra A memiliki unit tersebut. Dalam penerapannya nanti Bapak Ibu sekalian, silakan. Jadi masing-masing rumah sakit atau mitra A bisa memiliki sendiri, tapi kami sarankan adalah bergabung. Jadi rumah sakit mitra A misalnya Saiful Anwar, dari rumah sakit Saiful Anwar bisa bergabung sekretariatnya itu dengan FKB. Kemudian dari RSCM bisa bergabung dengan FKUI. Nah, terlepas nanti silakan nanti dirundingkan sekretariatnya apakah di FK atau di rumah sakit itu silakan. Tapi kami melihat bahwa
two in one ini memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, sehingga lebih baik bergabung, tapi nanti sekretariatnya memang bisa ditentukan di mana. Nah, itu yang kami harapkan seperti itu sekalian. Nah, dari diskusi pada hari ini kami mencoba mengatakan tentang analisis situasi awal atau analisis kapasitas. Kami ucapkan terima kasih banyak dari Saiful Anwar dan dari RSCM, Kang Adi, bahwa sudah mengirimkan analisis dan penugasannya yang kami berikan. Nah, kami melihat di sini ada perbedaan yang sangat mencolok, di mana di pihak FKW atau RSCM ini rata-rata sudah mengatakan ya. Jadi dari kuesioner yang kami sampaikan sebagian besar ya. Tapi di Saiful Anwar ini ternyata pengisiannya mayoritas justru sebaliknya. Tidak. Nah, artinya kami melihat kemungkinan atau peluang untuk pembentukan unit pengiriman residen ini cukup berat di Saiful Anwar, tapi kalau di RSCM atau KUI ini sudah tinggal sedikit lagi melangkah akan terbentuk melalui. Nah, jadi berdasarkan poin seperti ini, kami mencoba membantu dari PKN dengan dukungan dana IPFH, kami mencoba untuk pembentukan unit pengiriman residen. Dan jika memungkinkan juga nanti termasuk untuk dukungan alat IT-nya. Nah, pada tanggal 16-17 Mei pun kami sudah agendakan tim IT masing-masing unit ini atau dari masing-masing lembaga akan kita latih di Jogja untuk dapat mengorganisir kegiatan-kegiatan IT semacam webinar, kemudian pengenalan live streaming dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah tim ini yang nanti akan dibentuk selain ada ketua, ada sekretaris yang mungkin nanti dijabat oleh dokter spesialis, tapi tim ini kami mohon juga didukung oleh tim IT yang solid. Jadi dengan adanya unit pengiriman residen ini dan kemampuan IT yang baik, jadi masing-masing rumah sakit atau masing-masing unit dapat melakukan pembinaan ke lapangan dengan secara simultan. Jadi teknologi webinar ini bisa sampai 100 orang. Artinya bisa sekaligus dalam satu webinar, para residen yang tersebar luas di Indonesia bisa langsung dijadwalkan bersama-sama melakukan diskusi bersama semacam ini. Nah, inilah salah satu keuntungannya juga untuk kegiatan semacam webinar. Baik, itu saya rasa untuk pengantar sedikit untuk yang diskusi pada hari ini. Silakan mungkin dari Saiful Anwar ini yang masih bergabung dengan kita, ada Dr. Iter Widiana. Jadi hasil analisa asesmen awalnya ini banyak yang tidak, mungkin bisa dijelaskan atau dikomentari atau ada penjelasan lebih jauh terkait dengan tugas-tugas yang. Jadi kami menerima asesmen ini yang ditandatangani oleh Dr. Iwayan Arsane, spesialis OJIN. Jadi hanya 2 poin yang iya. Selebihnya dari 18 poin, 16 poin adalah tidak. Artinya masih belum. Silakan mungkin dari Saiful Anwar bisa memberikan klarifikasi atau analisisnya. Silakan. Kami persilakan untuk tim dari Saiful Anwar untuk memberikan klarifikasinya. Terima kasih. Jadi, ya, silakan. Secara umum, saya Dr. Santoso Basuki, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Saiful Anwar. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Secara umum bisa kami sampaikan bahwa yang menjadi dasar dan mungkin kita perlu belajar dari yang sudah mengirimkan dalam arti mungkin dari RSCM ya. Hal yang kita pertimbangkan itu tentang lama pengiriman. Jadi bukan unitnya memang belum ada ya. Unitnya memang belum ada dan ini belum dibahas di Pakordi
Badan Koordinasi Pendidikan di Rumah Sakit Said Warna untuk unit ini. Dan dari kuesioner yang ada memang kita menjawab tidak, karena memang belum ada unit untuk itu. Kemudian masih nanti akan dibahas di Bakordi dengan mempertimbangkan lama pengiriman yang dihubungkan dengan masa studi dari residen. Jadi ini yang jadi bahan pertimbangan. Kemudian syarat residen yang dikirim. Karena kalau misalkan residen yang dikirim ini adalah residen yang mandiri, berarti sebentar lagi residen ini sebenarnya juga akan lulus jadi spesialis. Jadi ini salah satu bahan pertimbangan kenapa kok bahas tentang hal itu. Dan memang sementara ini untuk yang poin-poin yang ada itu kita belum mempunyai dan belum kita bahas. Misalkan ada dukungan dari direksi, itu belum kita bahas dalam arti untuk pengembangan dari diskusi tentang residen sebagai PBJP yang juga kita mengikuti waktu di Jogja. Nah, kemudian untuk hal yang lain adalah belum ada memang tenaga administrasi untuk itu di dalam suatu unit yang disebut unitnya saja belum ada, sehingga apabila unit itu belum ada, maka hal-hal yang berhubungan dengan dukungan administrasi dengan ini belum ada juga. Dan kita memang mempunyai Bakordi untuk sebagai media untuk pembahasan hal ini, karena tentunya kita harus membahas antara fakultas kedokteran dan rumah sakit. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Santoso Basuki. Baik, mungkin saya akan jawab langsung ke Dr. Santoso. Jadi terkait dengan memang adanya unit, memang kami berharap akhirnya akan dibentuk unit tersebut, menyampaikan pembentukan unit tersebut. Tapi agar tidak mulai dari nol, mungkin kita bisa memanfaatkan unit tanda kutip ya, tim atau apapun namanya yang saat ini menangani sister hospital di NTT. Nah, jadi itu sudah ada, ya mereka sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Bahkan Saiful Anwar sekarang mengampu di Atambua dan di Lembata. Jadi secara organisasi ya ini sudah berjalan. Jadi kami menyarankan agar tidak mulai dari nol, kita kembangkan saja yang sudah berjalan, nanti tinggal dilengkapi, kemudian ditata yang diperlukan ya. Memang saat ini sistem hospital masih terfokus pada 3 spesialisasi, anak dan anestesi. Nah, tapi kita berangkat dari sana bisa dikembangkan untuk seluruh spesialisasi yang ada dan berada di barangkali rumah sakit ya, sebagai unit yang independen atau unit bersama. Barangkali apakah memungkinkan hal seperti ini? Ya, dilanjutkan Pak Dwi diskusinya. Tadi yang berdiskusi Dokter Kanadi itu Pak mengacungkan tangan. Halo, Dokter Kanadi. Ya Pak Dwi, tidak ada yang ingin kami sampaikan lagi dari Jakarta. Kelihatannya semua hal yang tadi sudah bahas, ya udah sebelumnya memang pernah kita diskusikan sebelumnya waktu pertemuan terakhir. Baik. Jadi kami harap kita akan tunjuk ke regional Jakarta kegiatan tatap muka ya tadi langsung di darat LSM atau di FKU. Bukan kami buat suratnya pada secara resmi dari PKK.
Baik, Bapak Ibu sekalian, tampaknya sudah jelas untuk kegiatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi sekalian dalam kegiatan ini. Kita akan berjumpa lagi terkait dengan webinar selanjutnya, materi berikutnya yang nanti akan disampaikan dengan via email secara saya kembalikan pada Mbak Andi selaku moderator dan saya mohon maaf. Halo. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Ada beberapa masukan mungkin sudah disampaikan oleh masing-masing rumah sakit kepada Pak Dwi dan mungkin akan bisa ditindaklanjuti. Untuk pada pagi hari ini sekian untuk diskusi kita. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan nanti akan kami sampaikan kembali mengenai jadwal untuk minggu berikutnya.